terkait dengan cuaca yang seperti ini, kendala-kendala apa sih yang sedang dihadapi petani cabai khususnya di daerah Temanggung, Mas? Untuk kendala untuk tahun ini untuk petani cabai sangatlah berat, Mas. Saya yang mengalami sendiri. Berbagai macam ya, dari vegetatif itu yang pertama sekarang virus Gemini, Mas. Virus Gemini atau bule? Virus Gemini sekarang kan udah endemik dan sangat merajalela. Ya. Nah, Mas Wahid, tadi kan kita sempat membahas terkait dengan banyaknya atau endemiknya daerah Temanggung ini sebagai daerah yang sudah terkenal dengan tanaman cabai bule, Mas. Iya, betul. Nah, mungkin ada nggak sih, Mas, kiat-kiat untuk setidaknya membendung atau mencegah bule itu menyerang sebelum masa pecah pang atau ke fase generatif? Karena kalau sebelum ke fase generatif kok sudah terserang, biasanya udah nggak panen sama sekali ya, Mas? Iya, betul. Jadi untuk saya pribadi, jadi untuk ya di musim yang sulit seperti ini saat perawatan tanaman cabai, yang pertama adalah saya untuk benihnya. Benih itu sangat faktor penentuan kesuksesan. Jadi untuk tanaman ini kita memang nanam jenis yang tavi, Mas. Oh, tavi. Yang tavi, dan alhamdulillah ini untuk bulenya 0 dan untuk ketahanan dari layunya sangat bagus sekali untuk tanaman ini. Terus yang kedua, paling kita memberikan ya insektisida yang buat hama keriting, buat trip itu yang tepat dan akurat, dan nutrisi paling itu. Berarti tadi pemilihan bibit yang bagus, kedua terkait dengan pengobatan yang tepat. Ya, yang betul. Ketiga, nutrisi yang mendukung. Iya, betul. Boleh di-spill, Mas, terkait dengan obatnya dulu. Jadi untuk obat ini kan kita paling untuk hama kan untuk cabai kan keriting daun, terus keriting daun, ulat, terus kutu kebul, sama tungau itu ya. Betul. Jadi untuk hama paling untuk trips itu kita menggunakan, jadi insektisida kita rolling. Kalau yang buat biasa diaplikasikan itu saya menggunakan yang bahan aktif Abamectin itu, pakai yang merek Hina itu. Hina. Terus kalau yang buat tembakan saya pakai insektisida Tosek. Tosek itu sangat ampuh buat trip dan buat ulat. Oh, jadi bisa untuk dua-duanya? Iya, betul. Jadi itu paling sangat efektif berarti ya, Mas. Nggak perlu banyak obat. Satu obat tembakan bisa untuk beberapa hama sasaran. Paling nanti untuk kita kan juga ya macam-macam lah, Mas. Itu yang utama itu. Terus yang buat tembakan itu kita memang untuk wilayah sini memang sudah pada kebal. Kita pakai yang insek golongan 30 itu paling kita aplikasikan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali untuk golongan 30. Iya, golongan 30 itu. Yang banyak kan mereknya, banyak sekali. Untuk golongan 30 itu kita buat tembakan 1 bulan sekali. Ya paling untuk inseknya itu, terus paling kan nanti paling kalau udah generatif seperti ini lalat buah. Lalat buah ya paling pakai Asefat itu saya pakai Pro S, terus saya mix dengan Tosek itu, jadi udah aman lah untuk hama sejenis kutu-kutuan itu. Jadi untuk setelah fase generatif, Tosek sama Asefat itu masuk untuk pencegahan. Masuk untuk ulat sama lalat buah. Itu cukup banyak ya, sahabat panen. Tapi kalau dilihat-lihat itu karena ada tembakannya harusnya lebih murah, karena jarang-jarang juga pakai tembakan. Iya, jarang. Ya sebulan sekali itulah, Mas, paling. Ya, sebulan sekali. Kalau tembakannya tiap hari ya aduh, boncos, Mas. Ya, betul, pasti boncos. Karena lumayan golongan 30
atau tadi klorfenavir itu kan cukup lumayan ya Mas kalau kita pakai terus-terusan. Iya, Jadi betul. sifatnya hanya tembakan sahabat Panerai, jangan terlalu suka untuk satu obat yang mahal dipakai terus-menerus. Nanti Iya, kalau betul sudah resisten bahaya. Aduh, malah nanti pusing, nggak Repot. ada yang manjur, Mas. Betul siap Mas. Dan itu untuk tiap kali penyepraian. Jadi untuk tanaman saya ini memang insek itu mesti ikut, dan yang nggak ketinggalan saya pakai nutrisi, Mas. Jadi memang untuk nutrisi itu untuk perannya sangat cukup vital, vital di pertumbuhan dari vegetatif dan generatif ke buahnya. Itu kalau untuk nutrisinya yang sering dipakai Mas Wahid apa Mas? Untuk nutrisi itu yang dari vegetatif, yang spray saya pakai pupuk mikro. Pupuk mikro itu ada ya, yang biasa saya pakai Vitoflex, terus sama Proton Max. Jadi itu biasanya saya oplos. Proton Max saya oplos dengan Vitoflex, terus itu rutin saya pakai tiap nyemprot. Dari umur berapa Mas? Dari mulai umur 1 minggu setelah tanam saya sudah pakai. Berani. Jadi untuk kalau di bawah umur 30 hari itu saya dosis pakai 0,5 mili. 0,5 mili. Kalau udah masuk 30 hari ke atas ya 1 sampai 2 mili untuk per liter air. Itu aman ya? Aman. Jadi kalau yang saya lihat itu di tunas daun itu aman dari serangan keriting daun, dan tunasnya itu sehat. Tunasnya sehat, daunnya hijau tebal sekali. Ya, bisa kita lihat di kanan kita juga sangat tebal daunnya. Mungkin itu salah satu faktor dari nutrisi mikro makro yang seimbang ya. Betul Mas. Untuk spray itu, untuk pupuk ya, pupuk dasar ini paling menggunakan NPK Ponska yang plus, yang putih, sama pupuk fosfat ya. Pupuk fosfat, terus pupuk kocor ya. Untuk awal pakai itu apa? Pakai NPK 1616 sama asam humat, terus sama pupuk Daplus itu. DAP plus. Untuk vegetatifnya. Karena ya memang untuk di awal-awal fase vegetatif yang kita perlukan perbanyak fosfat ya Mas. Iya, betul Mas. Karena untuk membiarkan akar itu terangsang dan berserabut banyak, jadi pertumbuhannya juga nanti maksimal ya. Iya, betul. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sahabat Paneraya terkait dengan insektisida yang digunakan dan nutrisi yang digunakan dan cara pemakaiannya. Nah, itu sahabat Paneraya salah satu yang bisa digunakan di fase vegetatif dari ilmu yang diterapkan oleh Mas Wahid. Nah, mungkin kita tanya, ini sudah berbuah banyak, sudah panen berapa kali Mas? Ini sudah petik sampai 13 kali Mas. 13 kali, kita lihat buahnya masih sangat banyak. Ya, alhamdulillah Mas. Genjah kalau bahasa gembel ini Mas. Gembel bahasa sini ya. Kalau bahasa daerah Jawa Barat itu genjah. Genjah ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, ini pasti ada rahasia nutrisi yang dipakai di fase generatif, kan agak beda pasti ya Mas. Iya. Mungkin bisa sedikit di spill ke teman-teman Paneraya Mas. Ya, kalau dari yang pertama itu kan pupuk ya Mas, pupuk. Dari pupuk susulan ini kita sudah ngasih di tanaman ini sudah sebanyak 2 kali Mas. 2 kali susulan. Yaitu dulu waktu umur 60, terus yang terakhir umur 100 hari. Terus untuk yang waktu umur 60 itu kita masukkan grower itu yang pupuk susulan. Terus yang terakhir ini kita cuma main masuk KCL. Soalnya untuk curah hujan kan memang tinggi. Jadi untuk menjaga kesehatan tanaman kita cuma masuk KCL. Paling pupuknya itu. Terus untuk yang kocor ya, untuk yang kocor ini kita waktu generatif kita kocornya pakai kalium fosfat Mas. Kalium fosfat ya. Kalium fosfat nanti kita mix menggunakan grower. Saya pakai kapos Mas. Kapos bagus sekali Mas. Kapos itu buat kocoran seminggu sekali. Untuk kocornya. Biasanya kalau untuk pemakaian kapos itu Mas,
hasil yang bisa kita lihat itu apa tuh Mas? Jadi kalau yang saya amati pakai kapos itu nanti di cabenya itu cangkangnya bisa tebel dan untuk bakal bunga tidak rontok Mas untuk kapos itu. Jadi kalau saya lihat cangkang tebel itu jadi lebih ampuh terhadap serangan patek itu Mas. Oh sebenarnya ini sistemis ya Mas? Iya. Semua itu berpengaruh sama hasil. Iya betul. Akhirnya. Ya di samping fungisidanya juga harus konsisten. Ya untuk nutrisinya itu kapos grower itu kita kocor seminggu sekali. Tapi kalau yang setelah ini udah petik ke 13 kali ini kita nggak main kocor Mas. Itu kemarin kocor paling saya sampai umur 100 harian. 100 hari habis itu mainnya semprot. Soalnya memang curah hujan tinggi. Memang seperti itu. Untuk semprotannya pakai apa Mas? Untuk yang generatif itu kita tetap untuk nutrisi Proton Max, kapos itu tetap ikut terus Mas. Tiap nyemprot tetap ikut. Untuk nutrisinya ya paling itu Mas. Berarti untuk Proton Max sendiri berarti dia bisa diaplikasikan dari awal sampai akhir masa panen Mas? Iya betul bisa. Kalau yang saya lihat itu jadi produktivitas tanamannya itu terus, jadi nggak macet. Jadi bunga buah terus bertunas gitu Mas. Yang saya amati. Jadi berarti bisa terus-terusan ya Mas? Iya, alhamdulillah. Nah, hasilnya mantap. Untuk penggunaan Proton Max sendiri dulu sebelum tanaman ini bisa sampai berapa kali panen Mas? Kalau yang dulu-dulu itu saya bisa sampai 40 kali panen. Wah, luar biasa. Alhamdulillah berarti ya semoga saja ini bisa lolos lah Mas. Iya. Lolos modal balik dan untungnya juga ada lah. Semoga banyak lah Mas. Nggak cuma ada tapi banyak. Iya biar bisa buat nyukupin kebutuhan keluarga Mas. Betul Mas, karena memang ya kita berusaha ya untuk keluarga juga. Iya betul. Untuk mencari keuntungan nafkah lah utamanya untuk keluarga. Betul sekali Mas. Ya ini memang sangat luar biasa bersama Mas Wahid. Pengalamannya sangat luar biasa. 5 tahun sudah bertani dan sangat memperhatikan tanamannya. Makanya ya bisa kita lihat tanamannya memang cukup istimewa sahabat panen raya. Pateknya nggak ada. Terus lalat buahnya juga sedikit karena tadi sudah digunakan obat tosek dan asefat yaitu Pro-S. Ya, makanya ya bisa kita lihat sangat luar biasa. Saya jadi tambah semangat untuk ingin bertani suatu saat. Iya bisa lah sering-sering main ke sini Mas. Oke siap Mas. Saya jadi tambah semangat Mas. Nanti lagi nabung Mas buat persiapan tanam Mas. Lah. Karena memang kalau kita sudah berkecimpung di dunia pertanian sangat nyaman sepertinya ya Mas. Iya ayem Mas. Ayem tenang. Jadi ya kayaknya ya tenang lah, tentram lah Mas. Ya paling kalau nggak tenang itu pas harganya murah itu nggak tenang Mas. Gimana nggak tenang kalau balik modal aja susah. Ya jadi itulah harapan kita nanti pemerintah punya solusi untuk menyeimbangkan lah dari Mas. Harga biar kita sebagai petani tidak merasa dirugikan, konsumen juga tidak merasa keberatan ya Mas. Iya betul. Nah itu sahabat panen raya, sangat luar biasa ilmu yang kita dapatkan dari Mas Wahid terkait dengan penggunaan nutrisi, fase vegetatif generatif, penggunaan insektisida yang tepat, dan juga pengobatan yang tepat bisa memaksimalkan hasil produksi sahabat panen raya. Nah mungkin sebelum kita tutup sedikitlah Mas untuk motivasi pada sahabat panen raya, monggo Mas. Ya saya sebagai petani buat teman-teman ya tetap ya memang untuk tahun ini untuk petani memang cobaannya berat ya di tengah gempuran virus yang sangat merajalela. Jadi yang pertama kita harus pintar-pintar memilih benih yang benar-benar berkualitas sehingga nanti dalam perawatan kita tidak boros dalam perawatan. Terus kita juga harus konsisten agar kita bisa sukses sampai besok panen, dan yang penting jangan kapok. Kadang kan
jangan kapok dalam artian kadang kan harga kan nggak mesti ya. Ya, betul. Kadang murah, kadang mahal. Ya, kalau waktu harga mahal ini memang sangat menjanjikan sekali ya. Betul. Sebagai petani, alhamdulillah sangat menjanjikan sekali. Tetap semangat buat seluruh petani Indonesia, tetap belajar, sama-sama belajar. Kita bisa belajar dari berbagai macam, dari YouTube, dari bisa baca-baca, cari referensi biar kita tambah ilmu dalam perawatan ya. Paling itu Mas. Tetap semangat dan sukses semua buat petani cabai ya Mas. Amin, amin. Jadi mungkin itu ya Mas, hal yang paling utama itu tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu melakukan pengamatan pada tanaman ya Mas. Iya, betul sekali Mas. Nah, itu sangat luar biasa ilmu yang dapat kita dapat dari Mas Wahid. Nah, mungkin itu sahabat Paneraya yang bisa kami sampaikan. Ke depan kita akan banyak lagi mengulik secara lebih detail, karena ini kan sebagai permulaan. Jadi ke depan kita akan ulik lagi secara lebih detail terkait dengan metode yang Mas Wahid gunakan, sahabat Paneraya. Jadi selalu tonton sahabat Paneraya TV. Mungkin itu, jangan lupa komen. See you.